orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan mudhahir namanya. Apa mudhahir? Orang yang terang-terangan menampakkan keburukan atau menceritakan keburukan. Ketua Gibah Indonesia, buang jauh-jauh perasaan enak tidak enak berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan syariat. Ayah Bunda, pembahasan pada pagi hari ini judulnya cukup menarik ya. Two-faced person, yaitu bagaimana menyikapi jika kita bertemu dengan orang yang berwajah dua. Atau mungkin kita yang wajahnya dua. Ya. Ternyata, Ayah Bunda, bagi kawan-kawan yang mungkin baru join di kajian ini adalah kajian yang diadakan oleh Rama Muslim, rumah untuk seluruh muslim dan muslimat, rumah ilmu untuk semua, boleh siapapun ngaji tanpa syarat, ya, apapun partainya, apapun golongannya, usianya, sukunya, boleh ikutan. Gitu ya, dan pembahasan kita setiap hari Senin sampai Kamis membahas khusus tentang Quran. Dan pembahasannya urut ya, dari per halaman. Jadi satu halaman tuh kita ambil apa sih yang kira-kira bisa kita ambil pelajaran. Di pertemuan pertama saya bahas tentang Al-Fatihah. Di pertemuan kedua kemarin Ustadz Yosi Al-Muzani membahas tentang pedoman kehidupan, yaitu tentang Al-Quran bagaimana menjadi pedoman kehidupan. Dan hari ketiga ini, pertemuan ketiga kita akan membahas di halaman 3. Makanya silahkan buka Al-Qurannya. Kalau ada Al-Quran, silakan buka Quran asli. Kalau tidak ada, boleh buka handphone. Jadi pembahasan Quranic Vibes itu urut. Setiap hari membahas satu halaman. Ya, halaman mushaf yang digunakan adalah mushaf standar ya. Nah, kalau kata orang Jawa tuh Quran pojok ya, yang innalladzina kafarunya halaman 3. Ya, jadi per halaman. Jadi kalau Anda mau mengikuti terus besok sebelum ngaji baca-baca dulu gitu biar tahu. Oke? Oke. Adapun judulnya ini bukan dalam rangka menyindir siapapun. Ini Ustadz kayaknya lagi sakit hati kayaknya. Kok judulnya bermuka dua? Ah, emang saya ibu-ibu yang kalau sakit hati bikin nasihat di status WA-nya menjurus-jurus gitu ya. Enggak ya. Ini qadarullah pembahasannya sesuai dengan halaman 3. Cerita tentang orang yang berwajah dua. Ya. Dari mana landasannya berwajah dua? Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Ya. Itu landasannya. Landasan dari judul kajian kita pada pagi hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Itu dulu. Yuk kita bareng-bareng baca dulu dan bahas supaya kita mengerti judul yang sedang kita bahas itu landasannya apa. Supaya kita kemudian tetap sesuai tema Quranic Vibes, mengawali hari dengan kalam ilahi. Oke, silakan boleh dibuka surat Al-Baqarah tuh sudah ada yang share juga di kolom chat ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Sudah? Oke, yuk kita baca dulu ya supaya mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
Innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman seperti kamu, kami tuh temen, aku tuh setuju sama kamu. Nanti dalam kehidupan kita ada nggak yang begitu, orang-orang tipe begitu, ya, pas di pas di hadapan kita, aku tuh setuju sama kamu, memang tuh dia mah orangnya kayak gitu, emang orangnya kayak gitu. Yang benar tuh kamu tuh orangnya selalu istiqomah misalnya. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka tuh, ya, setan-setan mereka siapa? Sesama bangsa mereka, yaitu bangsa munafik. Ya, jadi orang munafik itu disebut setan bukan kata kita ya, tapi kata Allah. Jadi orang munafik itu disebut setan oleh Allah. Oh, berarti boleh dong Ustaz. Kalau ada orang munafik setan doang. Nggak gitu ya. Itu hanya dalam keyakinan di hati. Tidak usah untuk diucapkan. Dasar setan. Istighfar dong. Kenapa saya istighfar itu kan? Kalimat yang Allah sampaikan. Tidak, ini untuk diri kita aja. Dan ketika mereka kembali dengan setan-setan mereka, dengan golongan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya saya bersama kalian. Tadi di depan mereka mah kita pencitraan aja, biar mereka senang aja. Innama nahnu mustahziun, kita hanya sedang mengolok-olok, ngeprank. Mustahziun itu bahasa bahasa mudahnya ngeprank. Ya, biar mereka senang gitu ya. Biar mereka menyangka bahwa kita golongan mereka. Begitu. Nah, ini ya. Ini landasan judul kita, two-faced person, yaitu berwajah apa namanya? Manusia berwajah dua. Bukan berarti wajahnya dua ya. Kalau manusia berleher dua mah ada ya. Ada nggak? Ada belipet gitu ya, udah usia maksudnya. Ya, lehernya belipet gitu. Ada nggak manusia berdagu dua, ibu bapak? Manusia berdagu dua. Kalau manusia berdagu dua ada ya. Iya, ya double chin bahasanya. Ya. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng yuk bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap kepada orang-orang yang berwajah dua, supaya kita tidak salah sikap. Ya. Tapi sebelum membahas bagaimana Rasul menghadapi orang-orang yang berwajah dua, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 14 ini, yang kita sebut dengan orang berwajah dua, itu sedang menggambarkan, mengedifikasi golongan, yaitu golongan munafik. Golongan munafik. Jadi ada tiga golongan ya. Ada orang beriman di Al-Baqarah 1-5. Kemudian ada orang kafir ayat 6-7 ya. Dan kemudian sisanya tentang orang-orang munafik. Oke, sudah ketemu ayatnya ya. Oke. Siapa sih itu orang munafik? Orang munafik itu salah satu cirinya seperti tema yang kita bahas. Orang yang berwajah dua. Mungkin sebagian kita itu punya pertanyaan yang mendasar. Ini sebelum kita jauh ya, biar tidak salah paham. Ustadz, kalau gini saya munafik gak? Kalau gini saya termasuk berwajah dua nggak? Maksudnya gimana?
Saya tidak pengen senyum sama dia, tapi saya senyum. Nah, ibu bapak pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya nggak pengen senyum sama dia, nggak pengen. Tapi kita usahakan tetap senyum. Jawab dulu, pernah nggak? Biar kita nggak salah paham dulu nih. Karena nanti kalau tidak dijelaskan, banyak orang salah sangka. Pernah. Nah, menurut Anda, itu termasuk orang berwajah dua nggak? Yang kayak gitu. Nah, jika kita tidak ingin tersenyum melihat orang atau bertemu dengan seseorang, lantas kita paksakan senyum, itu tidak termasuk kemunafikan. Tidak termasuk orang berwajah dua. Ini harus diluruskan ya. Bukan berarti kita itu harus apa adanya, pengen marah ya marah ya, pengen cemberut ya cemberut. Ya. Karena banyak orang kemudian salah memahami, udah sih jangan jadi orang munafik, jadi apa adanya aja. Enggak, Nabi tidak mengajarkan demikian. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya illa mudhahir, kecuali mudhahir. Siapa mudhahir? Orang yang terang-terangan berbuat buruk. Misalnya, ya, kalau kita menasehati orang untuk tidak gibah, tapi kitanya gibah, masih gibah. Munafik gak? Misalnya, ibu, ibu, ibu mohon maaf, ibu pernah gibah nggak, Bu? Sering gibah nggak? Ibu sering gibah, tapi ibu tidak mengatakan di hadapan orang bahwa ya enggak sih, Bu. Nah, jawabannya enggak. Itu munafik gak? Kan ada ya yang kayak gitu ya. Munafik lo aja sering gibah. Nah, ini jawabannya banyak yang mengatakan munafik kan. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan. Karena banyak sekali kesalahpahaman yang akan menjerumuskan kita kepada terang-terangan berbuat salah dan mengumbar aib diri sendiri. Ternyata menyembunyikan keburukan itu bukan kemunafikan, justru menyembunyikan keburukan itu tanda keimanan. Ya. Kalau Anda masih menyembunyikan keburukanmu, berarti Anda malu dengan keburukan itu. Kalau Anda masih malu, berarti Anda masih punya iman. Memang keburukan itu harus ditutupi, gak boleh kita umbar-umbar. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, ada seorang perempuan pernah berzina sebelum menikah. Kemudian perempuan itu dilamar oleh laki-laki. Orang tua dari perempuan ini galau karena tahu anaknya pernah berzina. Lantas kemudian diterangkanlah hal itu kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berkata, jangan ceritakan masa lalumu kepada calon mempelai laki-laki kecuali dia bertanya. Kalau dia tidak bertanya, tidak usah disampaikan karena apa-apa yang Allah sudah tutupi jangan engkau umbar-umbar. Begitu kata Umar bin Khattab. Nah, ini banyak yang tidak salah faham, banyak yang salah faham. Seolah-olah jujur dengan aib itu adalah kebaikan, menunjukkan bahwa Anda bukan orang munafik. Tidak pernah ada sahabat Nabi yang mencontohkan demikian. Nabi pun pernah menyuruh demikian tidak. Kita diperintahkan untuk man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya, satarahallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aib dirinya nanti pada hari akhir. Jadi kita berkewajiban menutupi aib saudara kita termasuk diri kita. Dan menutupi aib itu bukan munafik, tapi itu tanda masih adanya iman dalam hati. Tapi kalau begini, kan ada tuh di podcast-podcast ya cerita aib masa lalu. Lu berapa kali lu mabok? 7. Ya, gua kali, gua mah 14 kali mabok. Itu termasuk orang yang bisa jadi kata Nabi, orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan mudhahir namanya. Apa mudhahir? Orang yang terang-terangan menampakkan keburukan atau menceritakan keburukan. Jelas sampai sini ibu-ibu? Ya.
bukan munafik. Nah, munafik itu seperti apa? Munafik itu bertolak belakangnya antara apa yang diperlihatkan dengan apa yang disimpan dalam rangka tipu daya. Dalam rangka tipu daya orang di hadapan kita. Dalam rangka menipu orang di hadapan kita. Bukan dalam rangka menutupi aib diri, bukan. Jadi orang munafik itu orang yang berbeda antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia yakini supaya orang di hadapannya tertipu. Itu tujuannya. Kalau kita cerita misalnya kita gibah atau tidak, kita jawab tidak gibah, apa manfaatnya buat orang di hadapan kita? Tidak ada. Tidak ada. Bisa difahami? Tapi kalau saya tuh cinta sama kamu, saya tuh sayang sama kamu. Nah, ternyata di balik itu benci. Ah, berarti ada nggak mudorotnya? Buat orang itu ada. Dia akan salah menilai kita, dia akan memberikan uang sebagai modal usaha misalnya, ternyata kita tidak aman. Oleh karena itu, yuk kita sedikit apa namanya belajar lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang kemunafikan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena banyak banget yang nuduh munafik loh, sok-sokan lagi nggak mau gibah. Kemarin siapa pelopor gibah? Lu kan ke KGI. Apa tuh KGI? Ketua Gibah Indonesia. Buset, KGI. Ada di sini, ada sini yang masuk KGI Komunitas Gibah Indonesia. Ya, ada nggak? Ciri-cirinya biasanya kalau perempuan ada kumisnya. Kok bisa Ustaz? Enggak dong ya. Enggak. Masa perempuan yang ada kumisnya masuk KGI? Dasar tuh KGI. Apa tuh KGI? Komunitas Gibah Indonesia. Enggak ya. Yang ada kumisnya enggak. Memang dia mah biasanya putih aja gitu ya. Termasuk perempuan berkumis kan ada sekarang perempuan berkumis ya. Gitu. Iya. Oke, ini dulu yang harus saya luruskan. Bagi yang baru join, kita sedang membahas tipe orang yaitu berwajah, manusia berwajah dua. Salah satu ciri orang munafik yang Allah terangkan di surat Al-Baqarah ayat 14. Dan kita sedang meluruskan bahwa menutupi aib diri itu bukan munafik. Ini harus clear ya. Justru menutupi aib diri itu bentuk tanda adanya masih adanya iman dalam danda. Dan justru ketika kita menceritakan aib kita, bisa jadi kita termasuk orang yang tidak diampuni dosanya karena kata Nabi, semua manusia bisa diampuni dosanya selama dia bukan mudhahir. Siapa mudhahir? Orang yang dengan terang-terangan mempertontonkan, memperlihatkan atau menceritakan aib dan maksiatnya. Kan kita kalau nongkrong, kumpul sama teman-teman lama suka cerita masa lalu kan? Ya, cerita masa lalu yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah aib yang sudah Allah tutupi. Tidak boleh kemudian kita kita ungkapkan begitu. Karena apa-apa yang Allah sudah tutupi, kita tidak boleh ungkapkan. Ya. Kemudian, bagaimana cara menyikapinya? Sebelum membahas cara menyikapinya, ini sampai sampai nunggu 500 baru kita bahas cara menyikapinya ya. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua orang-orang munafik. Ini di komunitas masyarakat ada ya. Dan kemunafikan itu bertahap apa namanya berlevel-level ya. Ciri yang kedua, buka ayat 11. Nah, kita bahasnya mundur ya. Kita bahas ayat 14 sebagai landasan judul kita, yaitu orang yang berwajah dua adalah orang yang kalau di hadapan Anda ngomong apa, di hadapan orang lain ngomong apa. Tapi ini semuanya begitu, tidak semuanya begitu orang munafik itu diperjelas nanti pelan-pelan. Sekarang kita bahas surat Al-Baqarah ayat 11. Ya, terima kasih Bu Septianti yang lahirnya bulan bulan September ya. Bu Septi lahirnya bulan September. Kalau bulan Desember namanya Bu Desi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Yang artinya ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, janganlah kalian merusak di muka bumi. Mereka berkata, justru kami itu sedang berbuat baik. Misalnya nih, misalnya. Ciri-cirinya begini. Bu, jangan gibah, jangan ngomongin orang. Dia berkata, Bu, justru saya tuh lagi mengungkapkan fakta. Nah, ngeyel. Ada nggak? Ada nggak orang yang kayak gitu? Dinasehati jangan merusak, tapi dia menyampaikan bahwa aku sedang berbuat baik. Bu, justru saya begini tuh sedang menyampaikan fakta. Bu, gak boleh loh, Bu. Suami bilang, ini uang jajan buat anak 20.000, nyampe ke anak 10.000. Gak boleh kayak gitu. Ustadz, justru saya menyelamatkan uang anak saya tuh. Kayak gitu tuh. Selalu ada saja reason, alasan untuk membenarkan. Makanya orang munafik itu orang pinter, bukan orang bodoh. Tapi keminter, kepintarannya digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Beda nggak? Kebenaran dengan pembenaran. Beda nggak? Beda. Ya. Selalu ada saja yang dia bisa ungkapkan untuk melegitimasi, melegalkan apa yang dia lakukan. Diperintahkan jangan apa namanya, jangan korupsi. Justru saya menyelamatkan uang rakyat. Karena kalau bukan saya yang korupsi, nanti yang lain yang korupsi. Begitu katanya. Kalau yang korupsi saya kan masih mending Ustadz. Kenapa? Ada sedekahnya Ustadz. 30% saya sedekahkan itu uang korupsi. Ada saja. Bu, ada apa Ustadz? Jangan suka marah-marah sama suami. Ustadz, saya bukan marah-marah. Saya sedang menasehati biar dia berubah lebih baik. Iya Allah. Paham nggak? Kita sedang menceritakan siapa? Gak usah nunjuk orang ya. Biasain kalau ngaji itu buat diri sendiri. Ya. Kadang-kadang kita itu semut di ujung gunung kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, maka bagaimana menyikapi itu supaya kita nggak termasuk itu ya, nggak termasuk golongan orang yang berwajah dua. Kita dulu ya, kita belajar untuk memperbaiki diri itu yang utama. Jadi ngaji kita itu untuk memperbaiki diri. Maka yang pertama, biar nggak munafik apa? Yang pertama, berusaha jujur dengan apa yang kita rasa dengan cara yang paling baik. Ya, biar kita tidak jadi orang munafik. Yang pertama, berusaha jujur dengan apa yang kita rasa dengan cara yang terbaik. Ya, biar kita bisa ngamalin nih. Biar kita bisa ngamalin amalan supaya kita terjauhkan dari orang yang berwajah dua. Misalnya begini, kalau pura-pura senyum saat kita nggak pengen senyum itu tidak termasuk golongan orang munafik. Selama setelah Anda senyum, Anda tidak cerita begini. Aku sebenarnya pengen marah-marah. Itu ketika Anda mulai bercerita ke orang bahwa Anda sebenarnya pengen marah-marah itu masuk nanti ke munafikan. Gitu ya. Maka yang pertama apa? Bersikap jujur dengan apa yang Anda rasa dengan cara yang paling baik. Contoh begini. Kalau memang Anda sedang tidak suka dengan seseorang, jangan katakan bahwa aku tuh seneng banget temenan sama kamu. Ih, seneng banget. Kamu mah orangnya baik. Nah, di belakang, ih, najis temenan sama dia. Itu namanya munafik. Itu namanya orang berwajah dua. Lantas bagaimana? Bu, mohon maaf banget. Saya sih ada senangnya temenan sama ibu, tapi ibu tuh ini bu, apa kalau minjem duit juga nggak bayar. Mohon maaf ya bu ya. Itu yang membuat saya tuh nggak nyaman temenan sama ibu. Sering banget ibu tuh kalau ngomong
Agar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Dan itu udah 10 kali, Bu, ke saya. Udah 1 juta tuh, Bu. Nggak balik-balik. Bukan apa-apa, Bu. Kasihan ibu nanti di akhirat. Kayaknya ibu banyak dosa kan? Ya nanti dosa-dosa saya dipindahin ke ibu kalau ibu nggak bayar utang. Karena begini kawan-kawan. Siapa yang bisa memperbaiki diri? Jawabannya diri kita. Maka kalau ada keburukan terhadap saudara kita, yang paling harus tahu dia, bukan orang lain. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri kalau dia tidak tahu apa yang salah dari dirinya? Tapi kalau ada kebaikan, jangan ceritakan depan dia, tapi ceritakan depan orang lain. Itu prinsipnya. Apa prinsipnya? Jika engkau melihat keburukan dari saudaramu, ceritakanlah kepadanya agar dia tahu dan mau merubahnya. Tapi jika ada kebaikan di saudaramu, ceritakan jangan di hadapannya agar dia tidak tinggi hati dan bangga hati. Tapi ceritakanlah di hadapan orang lain agar orang tahu bahwa saudaramu itu orang baik. Nah, kebanyakan kita gimana? Kayak gitu apa kebalik? Kebalik nih kalau ada baiknya orang, Masya Allah, Bu Dian mah orang baik, suka ngasih oleh-oleh. Nah, kebaikan diceritakan di hadapan orang, yang keburukan diceritakan di hadapan orang lain. Nah, salah. Sebisa mungkin untuk berusaha jujur dengan apa yang kita lihat dari keburukan saudara kita. Karena itulah sebaik-baiknya saudara, sebaik-baik sahabat. Para ulama mengatakan sadiquka, sahabatmu, laisa man saddaqaka. Yang disebut sahabat itu bukan orang yang selalu membenarkanmu, tapi sahabat adalah orang yang meluruskanmu ketika kamu berbuat salah. Bukan sahabat tuh bukan yang kamu benar, kamu hebat, gak gitu. Kamu jelek, apanya? Itu make upnya nggak rata. Gitu, itu sahabat tuh. Itu loh make upnya nggak rata. Jangan bilang gimana Bu, saya tampilannya, bagus, Masya Allah, ibu mah paling pinter make up. Dewi Persik lewat Bu sama ibu, itu bukan sahabat itu. Jadi kita harus belajar. Kan ini ya, eh, sedikit berbeda dengan budaya di Indonesia kan. Budaya Indonesia kan sopan santun, bener gak? Sopan santun, ramah tamah. Padahal jujur dengan apa yang kita rasa itu sopan. Yang penting satu, caranya. Yang penting apa? Caranya. Dan tidak diungkapkan ketika banyak orang. Itu saja. Ya. Bisa dipahami ya. Yang pertama apa? Jujur dengan apa yang dirasa. Yang kedua, biar nggak jadi orang munafik. Apa ciri munafik yang kedua tadi? Kalau dinasehatin, ngeyel. Maka supaya kita tidak begitu, berusahalah untuk mendengar nasihat dari orang tanpa membantahnya. Yang kedua, berusahalah mendengar nasihat dari seseorang tanpa membantahnya. Biar mengendap dulu. Biarin dia ngomong bener atau salahnya, dengerin aja dulu. Dan tidak usah menyerang balik. Nah, ini dilengkapi ya. Tidak usah menyerang balik. Misalnya nih, Bu Nanik, ada apa Bu? Bu Nanik itu nih saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, kalau belanja jangan lama-lama Bu. Milih-milihnya kasihan yang lain. Yang lain juga kan pengen belanja sayur. Nah, tempat sayurnya kan kecil. Gak bisa semua orang itu berdiri di tempat tukang sayur. Nih saya kasih tahu, kalau belanja tuh ambil, bayar, pulang. Jangan dipegang semua itu sayur. Nanti bekas tangan ibu semua. Dengerin aja dulu. Dengerin aja. Jangan kemudian, ibu nggak sadar diri. Yang paling lama siapa? Ah, itu. Nggak usah. Nggak usah.
Nggak usah, dengerin aja dulu. Oke, makasih ya Bu. Ya insya Allah nanti ke depan nggak begitu. Nah, kalaupun Ustadz, tapi kan kita harus menasehati saudara kita. Kalaupun kita mau menasehati orang lain, jangan di momentum itu. Nanti, karena orang yang sedang menasehati, otaknya sedang tidak siap menerima nasihat balik. Paham nggak? Jadi orang yang sedang menasehati, sedang melihat kesalahan Anda, dia sedang di posisi untuk mengucurkan air. Nah, teko kalau sedang mengucurkan air, maka corongnya itu kan sedang begini. Maka dia tidak bisa diisi. Kapan diisi? Kalau udah selesai nasihatnya, di momentum yang lain Anda sampaikan, Bu, makasih ya kemarin udah nasihatin. Saya juga pengen ngomong, boleh, boleh. Ibu kalau belanja, udah bagus, Bu. Bagusnya apa? Kerudungnya udah besar, bagus. Tapi dasternya jangan 3/4 dong, Bu. Kurang bagus itu, Bu. Itu jadinya apa? Syar'i setengah syar'i, Bu. Kerudungnya syar'i. Tapi dasternya 3/4. Kalau pakai kaos kaki agak mending. Ini enggak. Jadi saya bingung ini. Malaikat juga bingung lihatnya. Itu gua malaikat. Ini mau mencatat. Jadi malaikat di prank ya. Malaikat pertamanya lihat dulu atasannya. Ih, Masya Allah, ini wanita solihah nih. Dicatat nih. Pas lihat ke bawah kagak jadi. Kenapa? Dasternya 3/4. Lututnya hampir-hampir kelihatan. Iya. Ada yang begitu. Gak usah nunjuk orang ya. Kalau kita pernah begitu ya ditaubati, jangan diulang. Kadang-kadang ada. Saya juga bingung kadang-kadang ya. Sahabat kan sampai ada yang bercadar loh, Ibu Bapak. Ya, bercadar, kudung besar, hitam. Luar biasa sih. Saya mau beli kangkung aja agak menjaga jarak. Karena yang saya lihat kan cuman dari dada ke atas kan. Terhalang oleh gerobak sayur. Pas saya deket, nggak sengaja lihat ke bawah. Astagfirullahaladzim. Ini nahak, nahak begini saya bilang tuh. Atasannya bercadar, bawahannya terbuka. Seburu-buru apapun ibu-ibu, tolonglah ya. Yang 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 seimbang antara atasan dan bawahan. Jangan ekstrim begitu ya. Itu malaikat nanti bingung mencatatnya mau termasuk golongan yang mana ya. Gitu. Ustaz tapi buru-buru ya. Seburu-burunya pakai mukena bisa. Mukena pakaian yang paling mudah untuk dipakai, benar gak? Dan insya Allah menutup aurat karena apa? Karena digunakan untuk sholat. Begitu. Ustadz tapi panas. Fannaru asyaddu harra. Maka api neraka lebih panas dibanding panasnya dunia. Ingat baik-baik. Itu ya. Gak usah nunjuk orang. Pokoknya kalau ada di antara Anda yang masih begitu ya bertahap pelan-pelan ya. Begitu. Ya. Oke. Lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana menyikapi jika ada orang yang seperti itu? Karena jujur kalau ketemu orang yang satu, lain di hati, lain di mulut. Dua, susah diomongin. Perasaan kita gimana? Jujur Bu, jujur. Ya, kita sekarang mau belajar menyikapi orang yang begitu. Kalau diri kita kan kita berjuang untuk tidak seperti itu ya. Dengan dua cara ya, jujur dengan apa yang kita rasa. Dua, berusaha mendengarkan nasihat dari orang tanpa membantah dan menyerang balik. Nah, oke, kita udah clear nih, kita udah berjuang. Tapi bisa nggak kita ketemu orang-orang kayak gitu? Bisa nggak? Kitanya udah ngontrol diri, tapi kan kita nggak bisa ngontrol orang. Nah, pertanyaannya gimana caranya mengatur hati jika ada orang yang lain di mulut, lain di hati? Nah, misalnya begini, di depan kita muji-muji, di belakang kita ngina-ngina. Nah, itu termasuk itu. Di belakang kita muji-muji, di depan kita muji-muji, di belakang kita menghina kita. Itu termasuk pembahasan kita yaitu orang berwajah dua. Tapi kalau di depan kita senyum, di belakang kita nggak menghina, itu nggak munafik. Paham nggak maksudnya? Kita senyum sama orang nih, padahal nggak pengen senyum. Tapi setelah dia pergi, kita nggak cerita sama orang menghina dia. Berarti kita nggak munafik. Kita sedang berusaha baik di hadapan orang. Jadi paham ya? Tapi kalau kita senyum depan dia, muji-muji dia, pas dia pergi kemudian kita ketemu orang lain membahas keburukan dia, itu kemunafikan. Jadi bedanya itu. Paham ya? Oke.
Maka ada hal yang harus kita pahami dalam hati. Kalau ada orang yang kemudian biasa muji-muji kita di depan kita, lantas menghina kita di belakang kita. Yang pertama kita harus cross check, jangan langsung percaya. Kita dari mana tahu bahwa di belakang kita itu kemudian dia menghina kita? Dari teman kita, Ustadz dia cerita, Ustadz Muslim, ada apa? Ternyata Kang Abdul di hadapan Ustadz Muslim, Masya Allah terus. Di belakang Ustadz Muslim dia cerita begini, begini, begini. Nah, saya jangan langsung percaya. Saya pastikan dulu berita dia benar atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Kemana saya bertanya? Jawab. Ayo, kemana saya bertanya? Hmm? Bukan ke orang lain, betul. Ke orang yang tertuduh. Assalamualaikum Kak Abdul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Uma, mangga, mangga, mangga. Mangga, apel, jeruk. Mangga. Ya, mangga tuh silahkan ya, bukan nawarin buah. Mangga, mangga. Allah, nggak nyangka nih didatangin gurunda. Biasa begitu alumni PPA kan. Ini mohon maaf Kang Abdul sebelumnya. Saya kemarin ketemu. Nah, syukur-syukur nih kita bisa menghadirkan orang yang menyampaikan informasi itu. Itu lebih bagus lagi. Ini saya bawa temen. Iya, oh itu mah teman saya juga. Kenapa Ustaz? Iya kata beliau, Kang Abdul ngomong begini, 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 begini. Tapi kalaupun orang yang menyampaikan informasi itu kita nggak bisa ajak, gak apa-apa. Terus kamu bilang, enggak Ustaz, enggak saya mah nggak begitu. Saya mah apa adanya. Saya bilang jelek ya jelek, bagus ya bagus. Udah, nggak usah perbanyak kosakata. Dalam Islam ada satu kaidah namanya nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Yang dalam hati kita nggak hukumi. Ya udah, kita percaya. Udah. Oh gitu ya. Udah Kang Abdul, nuhun ya. Mohon maaf dia mengganggu waktunya. Udah. Gak usah ada perasaan. Oh dia mau. Ah, gak usah. Karena kita nggak boleh menghukumi hati orang. Itulah kenapa di zaman Rasulullah orang munafik gak diapa-apain. Padahal Rasul tahu nggak Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Rasul tahu nggak sekelompok orang munafik yang tinggal di Madinah? Tahu banget. Ada daftarnya. Ada daftar namanya. Tapi apakah kemudian orang munafik itu diperlakukan beda oleh Rasul? Tidak. Bahkan sempat para sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah engkau tahu siapa golongan orang munafik di kalangan kami? Kenapa engkau tidak mengungkapkannya? Itu. Benar gak? Kira-kira kalau Anda jadi sahabat Nabi, pertanyaannya sama nggak sama Nabi? Nabi kan tahu nih orang munafik siapa aja. Kenapa Nabi tidak menceritakan ke orang-orang supaya orang-orang tahu? Ada yang punya pertanyaan yang sama nggak? Jawab dulu di kolom chat. Kalau nggak ada ya saya nggak bahas. Ada? Iya. Kan gampang bagi Nabi ya untuk menceritakan ini munafik, hindari. Nah, jawabannya begini. Sesungguhnya di dalam Islam, nahkumu bidzawahir, kami hanya menilai seseorang dari apa yang dia tampakkan. Adapun yang dia sembunyikan, biarkan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia baik di hadapan kita, kita sebut dia orang baik. Kalau dia sopan depan kita, kita sebut dia orang sopan. Terlepas di belakang berbeda, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Walaupun Nabi tahu orang munafik itu pura-pura baik. Tapi Nabi tidak mengatakan, mereka tuh pura-pura baik. Kenapa? Bisa jadi fitnah di antara umat. Kenapa? Yang nampak di mata umat orang baik. Yang tahu isi hati cuma Nabi. Wasilah, wahyu dari Allah. Dan tidak semua orang tahu isi hati orang. Maka sederhana saja kawan-kawan. Gak usah repot mencari apa sih yang dia ucapkan di belakang kita. Bahkan ada satu hal yang harus kemudian kita yakini. Kalau ada orang
Di hadapan kita berbuat baik, di hadapan kita ngomong baik, di belakang kita ngomong buruk, berarti kita orang yang berwibawa. Kok bisa? Berarti kita orang yang berwibawa sehingga mereka tidak berani ngomong yang buruk depan kita, beraninya di belakang kita. Baguslah. Betul tidak? Ustadz, kata orang-orang di belakang orang, di belakang Ustadz dia ngomongin. Oh, yang kedua, berarti dia perhatian sama kita. Sesungguhnya dia menginginkan hidup seperti kita. Cuman nggak mampu. Karena nggak mampu, mampunya ngomongin. Oh, Masya Allah. Berarti kita bersyukur yang kedua kali. Yang pertama kita bersyukur karena masih punya wibawa. Yang kedua bersyukur bahwa hidup kita banyak diidam-idamkan oleh orang lain. Buktinya banyak yang ngomongin di belakang kita. Betul tidak? Iya. Maka pada intinya, pada intinya kawan-kawan, bagaimana cara menyikapi orang yang berwajah dua? Bersikaplah sewajarnya, bersikaplah seperti menyikapi orang yang baik karena memang dia baik di depan kita, tanpa harus mencari-cari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan di belakang kita. Kita nggak punya kepentingan untuk itu. Kalaupun di belakang kita dia mencela kita, perhatikan satu hal. Celaan manusia tidak akan membuat kita masuk neraka, ujian manusia tidak akan membuat kita masuk surga. Jadi nggak penting. Ya, kita masih bersyukur kalau dia baik depan kita, berarti kita masih berwibawa. Begitu ya. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah halaman yang ketiga. Tapi satu hal nih, karena banyak yang baru join ya. Tadi dua langkah supaya kita kita tidak termasuk orang yang berwajah dua. Yang pertama, jujur dengan apa yang kita rasa dengan cara yang paling baik, gitu ya. Misalnya kita lagi nggak suka sama orang, kalau bisa ceritain sama orangnya, Bu. Saya lagi kurang suka sama ibu. Kenapa? Ibu keteknya bau. Saya kalau ketemu ibu tuh pengen nutup hidung tapi takut ibu tersinggung. Ketek ibu bau banget, Bu. Mohon maaf banget, Bu. Bau terasi disimpan 7 bulan, Bu. Tapi ingat dengan cara paling baik. Apa salah satu cara paling baik? Gak ngomong depan orang. Gak ngomong depan keramaian. Itu yang harus garis, garis bawahi. Cara yang paling baik. Dan diawali dengan mohon maaf. Mohon maaf ya Bu ya. Ini mah ya saya karena ngerasa dekat sama ibu aja Bu. Saya ngomong ketek ibu bau banget Bu. Beneran. Bau terasi disimpan 7 bulan kagak dimasak-masak Bu. Nah yang kedua. Tadi apa? Yang kedua apa? Coba yang nyatat. Yang kedua apa? Berusaha mendengar. Nah, kalau kita yang dinasehati, dengerin dulu. Nah, kalau kita yang sedang menasehati, kasih solusi. Bu, nih deodoran bagus, Bu. Saya baru beli kemarin. Belinya sih satu, kepecet dua. Kelebihan. Alhamdulillah rezekinya Ibu, Bu. Paham ya? Jadi jangan cuman ngasih nasihat, tapi kemudian dikasih solusi. Bu, mohon maaf banget, Bu ya. Ibu mulutnya bau naga. Bau naga ya. Kayak emang Bu Ayu pernah nyium bau mulut naga? Ya, mohon maaf banget tuh. Saya pengen jujur tapi baru baru berani jujur setelah ikut pengajian Ustadz Muslim nih tadi pagi. Ternyata biar terhindar dari kemunafikan, berusaha jujur dengan apa yang kita rasa tanpa menyinggung dengan cara terbaik. Karena kalau begini nih, Ibu, Masya Allah. Misalnya kita ditanya, Muslim, kata orang-orang mulut saya bau bener gak sih? Enggak, mulut ibu mau wangi. Mulut ibu mah paling wangi, Bu. Saya aja, Bu, kalau nggak punya parfum, pengennya di apa namanya dihahin sama ibu biar wangi baju saya. Nah, itu itu bisa masuk ke kemunafikan kalau setelah dia pergi bilang, aduh, dia tuh memang paling baik. Kemudian kita cerita bahwa mulutnya paling baik. Itu namanya kemunafikan. Tapi kalau kita bilang, ya, saya nggak mau komentar, Bu. Gitu. Itu masih mending nih. Ya.
Tapi yang paling bagus tadi, ibu tahu dari mana? Banyak yang ngomong saya begitu. Ya, sebenarnya juga saya merasakan itu, Bu. Oh gitu. Iya, ini mah bukan salah ibu, Bu. Kayaknya ibu ada kesalahan di lambungnya, Bu. Gitu. Ya, karena bau mulut itu bukan karena nggak gosok gigi ya, tapi karena ada sesuatu yang bermasalah dengan lambung. Anda mau gosok gigi 7 kali, tetap aja. Karena bau mulut bukan bau gigi, saudara. Maka dikasih solusi. Ini Bu, kalau bisa tiap pagi minum umadu. Tuh, kasih umadunya sama jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu menetralkan asam lambung. Banyak orang salah kan. Justru yang asam-asam itu malah bagus. Sama biar nggak bau ketek tuh pakai MH parfum tuh. Nah, jadi orang pengennya bawaannya nempel. Kenapa? Kayak Ka'bah tuh orang pada nempel di Ka'bah. Oh gitu, iya. Betul, jeruk lemon bagus tuh. Jeruk lemon bagus kan asam tuh jeruk lemon tuh ya. Dicampur umadu biar nggak terlalu asam ya. Umadunya ada di mana? Di admin tuh beli ya. Nggak mesti beli madu banyak mereknya, nggak mesti beli umadu. Merek madu banyak, banyak. Ada umadu, ada umadu, ada umadu, ada umadu, ada umadu. Ya, ya. Bu, pernah nggak minum madu seret di tenggorokan? Saya sering. Ya, sampai saya ketemu madu yang bagus, saya buat eh, kemasan sendiri gitu ya. Namanya umadu. Umadu nggak seret di tenggorokan karena nggak ada campuran gula. Ya, gula itu kalau dikentalkan itu tetap walaupun kelihatan kayak madu tetap seret di tenggorokan. Kalau madu tidak. Ustaz mah iklannya terang-terangan. Kan saya bilang jujur. Ustaz gak iklan? Enggak, saya iklan. Nah, nih saya ajari ya. Saya nih kemarin baru pulang dari Sukabumi. Banyak banget kan yang ngasih oleh-oleh tuh Kang Abdul apalagi tuh. Saya bilang begini, Bu, ya Allah banyak banget oleh-olehnya. Saya jadi enak gitu saya bilang. Biasanya orang ngomongnya gimana? Aduh banyak banget oleh-olehnya. Saya jadi nggak enak. Nah itu biasain, biasain. Biasain kalau bukan keburukan, jujur. Kan senang nerima oleh-oleh itu bukan buruk, Bu. Pak. Bener nggak? Bukan aib. Nah kalau aib boleh kita sembunyikan. Aduh, Masya Allah oleh-olehnya banyak banget. Saya jadi enak itu. Jangan, aduh saya jadi nggak enak. Oh jadi nggak enak Bu. Ya udah Bu saya ambil lagi ya. Ini saya ngerepotin jadinya. Eh, Bingung Anda? Coba kalau digituin. Oh Ustadz gak enak nerima oleh-oleh dari kami. Ya udah kami ambil lagi ya Ustadz. Mohon maaf sebelumnya membuat hati Ustadz tidak enak. Ngehuleng itu. Ya Allah, mana aroma kue mochinya enak banget. Itu ada rasa keju, ada rasa kacang hijau. Diambil lagi makanya jangan prinsipnya gini. Selagi bukan keburukan, ungkapkan dengan sejujurnya. Selagi bukan keburukan. Betul tidak? Misalnya nih, ayo 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 makan makan bareng. Ayo nambah. Enggak, udah kenyang. Karena dibilang udah kenyang diberesin sama tuan rumah. Ya Allah, padahal masih pengen banget itu. Duh, itu misro enak banget tadi sisa 3. Makanya. Iya Bu, boleh nambah? Boleh. Nambah itu nggak jelek, Bu. Maka jangan bilang enggak kecuali Ibu gibah. Enggak. Nah, bilang enggak itu bukan bohong, tapi memang begitu seharusnya menutupi aib itu termasuk perkara keimanan. Tapi kalau yang kita ucapkan bukan keburukan, biasakan jujur saja. Ibu nambah Bu. Iya, iya jangan enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Tapi kalau memang kenyang, sampaikan kenyang. Yang menjadi masalah ketika Anda masih pengen, tapi bilang kenyang. Itu nyesel nyampe rumah Bu pas kondangan. Ya Allah, ayah, kenapa sih mama dari tadi uring-uringan? Itu tadi sate ayamnya enak banget. Terus kenapa nggak nambah? Nggak enak sama tuan rumahnya. Dan tadi tuan rumahnya nawarin. Iya, tadi bilangnya kenyang.
Pas dipikir-pikir mah, padahal kenapa bilang kenyang? Makanya jangan jadi orang yang sok. Iya. Nyeselnya sampai rumah itu, sampai bangun tidur mesti kepikiran itu. Bangun tidur pagi-pagi masih nyesel itu, ya Allah. Bener gak? Iya. Saya kemarin ditanya, habis ngisi kelas kan. Ustadz, mau makan bareng nggak? Makan malam bareng yuk Ustadz. Ustadz capek nggak? Saya bilang, capek. Panitia bingung. Ustadz capek nggak? Capek, saya bilang. Ih, Ustadz mah kalau ngomong suka bener. Lah, kan panitia nanya, Ustadz makan malam yuk. Yuk. Saya bilang yuk. Ustadz capek nggak? Capek. Tapi saya capek, tapi mau. Jadi nggak usah memberikan syarat bahwa saya hanya boleh mau kalau nggak capek. Nggak mesti. Ditanya, Ustadz capek nggak? Capek. Saya bilang, mana lah nggak capek. Berdiri seharian. Ngomong berjam-jam. Capek, saya bilang. Tapi saya mau makan malam nemenin teman-teman. Saya bilang kayak gitu. Karena biasanya jawabannya gimana biasanya? Bu, yuk apa namanya em, main ke rumah saya. Ibu lagi capek nggak? Lagi capek habis nyuci. Oh enggak. Nah, kebohongan kita membuat kita mulai merasakan penderitaan. Karena dibilang nggak capek, bener lah di rumah diajak rujak-rujakan bareng. Anda bagian yang ngulek. Nah, udah tuh mulai tuh. Mulai tidak tahan tuh, mulai menggerutu. Ya Allah, baru selesai nyuci, kumpul-kumpul rujak-rujakan, saya bagian yang ngulek. Bagian ngiris kayak yang enteng ngulek. Anda bilangnya nggak capek soalnya tadi. Perlu perlakuan orang kepadamu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Karena dia tidak tahu isi hatimu. Mama, ada apa ayah? Makan di luar yuk. Nggak usah ayah. Ya udah, karena nggak usah nggak berangkat. Tapi tiba-tiba wajahmu cemberut. Kan si ayah bingung. Kok kenapa ini si mama kok cemberut? Mah kenapa cemberut? Papa mah gitu kalau ngajak gak jadi terus. Lah kan tadi ayah nanya. Jawabannya nggak usah. Ya harusnya kalau mama bilang nggak usah itu papa maksa. Marimar. Anda kira suami Anda dukun yang tahu isi hati Anda? Udah, sama suami kayak sama orang bilang aja, ayo. Papa tuh paling the best deh, paling tahu pengen banget keluar rumah. Itu biasain, biar hidup tidak menderita, kawan-kawan. Paham? Kadang-kadang kita nyari masalah sendiri. Betul tidak? Iya. Orang jaim tuh lapar ya. Jaim tuh apa sih? Jaga image. Jaga image tuh dalam Islam bagus atau tidak? Bisa bagus, bisa tidak. Bagus kalau yang dijaga adalah aib-aib. Jelek jika yang dijaga adalah image, pencitraan. Maksudnya biar terlihat tidak 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 banyak makan, dilihat tidak rakus gitu ya. Padahal itu versi kita aja. Padahal ketika orang nawarin makanan, seneng nggak kalau makanannya kita ambil? Seneng. Makanya ya bilang, ayo silakan dibungkus. Semuanya aja dibungkus. Nah, kita dengerin apa yang diucapkan. Kita bungkus semuanya. Nah, Anda juga kalau jadi tuan rumah jangan basa-basi. Bu, ayo itu dibungkus tapi jangan semuanya ya Bu ya. Anak saya belum pada pulang sekolah, pada pengen jajanan pengajian. Gitu. Jangan bilang begini, Bu, bungkus aja semuanya. Pengajiannya, jamaah pengajian saya yang sudah tidak mau lagi jaim-jaiman, bersikap jujur dan sesuai dengan apa yang dia dengar, dibungkus semuanya. Itu tuan rumah bingung. Ya Allah, bersih banget itu piring. Nggak ada sisa satupun. Nah, tuan rumahnya belum ngaji. Akhirnya masih banyak basa. Bilang aja, Bu, bungkus boleh Bu, tapi kalau bisa disisain sepiring ya Bu. Anak saya suka suka beli suka makan makanan jajanan apa namanya? Suka nanyain, Ibu hari ini pengajian di rumah Ibu ya? Mana jajannya gitu. Insya Allah jamaah pun mengerti karena jamaah juga punya anak. Ustadz, tapi nggak enak. Nah, biasain begini. Jangan merasa tidak enak jika apa yang kamu lakukan tidak salah. Garis bawahi.
Jangan merasa tidak enak jika apa yang kamu lakukan tidak salah. Enak tidak enak ukurannya syariat, bukan perasaan. Oke. Apakah dosa tuan rumah bilang begitu? Tidak. Ya. Dan kalau Anda ikut pengajian, nih ibu-ibu pengajian dengerin Bu. Anda kan kalau ibu pengajian, kalau ikut pengajian tasnya gede kan? Ah, saya tahu. Supaya apa? Supaya pas pulang bisa jadi lumbung makanan kan? Biasain begini. Boleh nggak naruh makanan di tas? Boleh. Boleh. Selain karena satu makanannya enak, dua berkah. Makanan pengajian tuh berkah ibu bapak. Kenapa? Dibacain ayat Quran, didoain gitu ya. Tapi ngomong, Bu, eh, boleh nggak ini pengaji apa makanan dibungkus? Boleh, biar nggak sembunyi-sembunyi. Mata kemana, tangan kemana. Biar nggak gitu. Jadi nggak berkah makanannya. Ya segitu tuh sambil ngobrol, tangannya bergerilya. Matanya mah kemana, tangannya bergerak terus ya. Pisang goreng, kue lapis gitu. Boleh dimasukin. Tetapi ngomong sama tuan rumah. Insya Allah tuan rumah boleh-boleh aja. Apalagi kalau tuan rumahnya single, sendirian, memang nggak ada yang makan. Biar hati kita tenang, nggak usah jaim. Saya nih, saya nyontoh ini ya. Saya kalau ngisi kelas kan suka ada buah ya. Suka ada buah. Suka ada buah di meja saya. Itu saya nggak makan sampai siang. Kenapa? Orang masih dibungkus, takutnya niatnya panitia jadi pajangan kan. Iya. Nanti kalau saya makan jadi nggak bagus lagi meja 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 tempat saya kan. Saya tanya, ini mau dimakan apa dipajang nih? Oh dimakan Ustaz. Ini masih ada plastik ya soalnya. Kayaknya kalau saya makan sama plastiknya kayaknya nggak enak ini ya. Nah, boleh dibuka nggak? Boleh dibuka. Jadi ngomong aja. Dan sering banget gak habis karena biasanya hidangan buahnya banyak. Saya bilang, boleh nggak dibawa ke kamar? Boleh. Jadi sampaikan saja selagi itu tidak melanggar syariat. Jadi buang jauh-jauh perasaan enak tidak enak berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan syariat. Kalau tidak salah menurut syariat, sampaikan dengan cara yang paling baik. Oke. Tuan rumah nambah makan di, di tempat bertamunya. Salah nggak menurut syariat? Jawab. Bu, jawab. Jangan diem-diem baik. Jawab. Tidak kan? Jangan malu. Prinsip orang beriman sederhana. Jika Allah tak mempermalukanmu, berarti kamu tidak boleh malu. Jika Allah tidak menghinakanmu, berarti kamu tidak boleh merasa hina. Itu prinsip orang beriman. Maka kalau tuan rumah bilang, nambah, siap. Begitu jawabannya. Nggak usah, bu, nggak usah. Udah kenyang. Giliran nyampe rumah nyesel Anda. Kenapa? Baksonya enak banget kan? Makanya belajar agama biar tahu mana yang bagus disembunyikan, mana yang tidak bagus. Apa yang disembunyikan dosa. Kalau dosa kita sembunyikan. Ibu pernah nggak sih ibu zina? Enggak. Padahal pernah. Gak usah diceritakan. Itu bukan munafik, itu tanda iman. Ibu mau nambah, mau. Itu diungkapkan kenapa? Karena itu bukan aib. Mau nambah tuh nggak aib. Terus jujur dengan apa yang dirasa itu bukan aib. Ah, misalnya, Ustadz capek, capek. Emang capek aib? Nggak aib kan? Habis ngisi kelas nih, 10 jam ngomong terus. Ditanya sama panitia, Ustadz makan malam yuk. Ustadz capek nggak? Capek. Panitianya kaget ya. Ustadz capek, capek lah. Mana lah nggak capek, capek. Cuman capekku tidak menghambatku untuk menemanimu kan begitu. Paham tidak? Iya. Saya tetap dan jadi orang seperti itu tuh merdeka. Tapi ketika misalnya Ustadz, besok pagi hari Senin kita jalan-jalan yuk. Enggak Bu, saya capek. Saya kurang suka jalan-jalan Bu. Saya lebih suka nyari masjid. Bagi saya kenang-kenangan paling indah adalah sujud Bu. Karena kalau jalan-jalan, mohon maaf Bu, Lombok, Bali yang lebih bagus daripada daerah sini sudah pernah Bu. Jadi biasa aja menurut saya mah. Jujur. Tapi kalau ibu mau ngajak ke Masjid Agung, ayo kita sholat duha di sana. Jadi biasain jadi orang yang tidak malu ketika Allah tidak mempermalukanmu.
tidak merasa hina ketika Allah tidak menghinakanmu, yang penting caranya. Itu aja. Jelas ya? Selama ini yang membuat Anda capek apa? Itu kepura-puraan, saudara. Kepura-puraan.